Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul. Saya dari Mojokerto, nyumam, umur 31 tahun dengan satu orang bayi usia 5 tahun. 5 bulan. Teman-teman, di sini saya mau bercerita tentang pemakaian DOT. Kesalahan saya tentang pemakaian DOT. Teman-teman, jauh sebelum saya melahirkan, saya sudah persiapan DOT. Karena saya berpikir nanti saya kerja mau meninggalkan dia dengan memberikan susu dia media DOT. Kesalahan terbesar saya juga, saya tidak ada persiapan untuk pumping, untuk menaikkan produksi ASI saya ketika saya di rumah sakit. Kemudian saya baru tahu kalau saya ASINya keluar itu ketika bidan mencet payudara saya. Sudah keluar apa belum Bu ASINya? Nggak tahu, dipencet. Ada ini IMD. Tapi yang namanya di rumah sakit berbeda dengan di klinik-klinik bidan yang zaman sekarang. IMD bisa 1 jam, terus ada penundaan pemotongan plasenta dan lain-lain. Tapi saya pikir tidak masalah lah ketika kita di rumah sakit dan hal seperti itu. Kesalahan saya juga, saya tidak langsung memompa ketika di rumah sakit. Pompa itu tidak pernah saya otak-atik, dikasih temen, masih benar-benar utuh di dalam kardus. Dia waktu di rumah sakit itu tidur dari mulai subuh sampai jam 11 baru bangun. Panik pasti, teriak-teriak kemas, iya, karena saya ditinggal sendirian di rumah sakit, sedangkan dia pulang dengan membawa banyak sekali cucian. Kadang dia juga di rumah sakit nggak bisa tidur karena anaknya mintanya digendong terus. Kemudian saya pulang penasaran toh, karena saya merasa ASI saya seberapa sih, penasaran ASI saya seberapa. Saya pompa hari keempat dapat 20 mili. Saya nggak ngitungin jamnya berapa jam ya, pokoknya saya tuh minim sekali pengetahuan tentang perpompaan. Di sana saya pompa, kemudian ada DOT yang tadi saya beli sebelum saya melahirkan, saya pakai, saya kasihkan, ternyata dia mau, alhamdulillah dia mau. Setelah itu saya mix DOT DPF sampai suatu ketika usia 1 bulan, anak ini rewel sekali, 4 minggu adik rewel. Saya bawa ke dokter spesialis anak dengan menggunakan BPJS rujukan sisa pemakaian yang dulu setelah melahirkan itu ya. Lanjut di situ dokternya kaget, saya juga kaget karena berat badan hanya naik 300 gram selama 4 minggu. Jadi mungkin dia minumnya kebanyakan cuma di DOT, di saya cuma ngempeng. Saya tidak pernah merasakan LDR itu, tidak pernah ketika di PF. Pompa pun juga seperti itu. Kemudian dokter menyarankan saya untuk memberikan ASI plus sufor. Jadi sufornya diencerkan dengan ASI ketika minggu depan tidak ada perbaikan berat badan, tapi medianya tidak dengan DOT. Wah, serasa disambar petir ya. Saya sudah memberikannya DOT, saya cuma diam, dan selama 3 hari saya tidak memberikan DOT. Alhamdulillah berhasil. Full DPF sama saya bisa merasakan LDR yang PD kanan diminum, PD kiri netes, seperti itu saya rasakan. Kemudian saya tidak pernah memberikan dia DOT lagi, walaupun saya sudah beli DOT yang anti bingung puting. Sebenarnya suami saya sudah bilang, toh nantinya juga bakal kamu tinggal kerja, tapi saya tetap berprinsip ketika saya di rumah saya pengennya DOT. Dengan banyak pertimbangan, saya banyak tanya-tanya ke teman, pengalaman mereka memberikan DOT itu sekitar 2 minggu sebelum masuk kerja. Jadi saya, ya sudahlah nanti aja ketika dia masuk kerja, toh dia memperkenalkan DOT itu gampang sekali. Kemudian usia anak 2 bulan, saya kurang 5 hari, 2 bulan lebih 5 hari, saya pergi ke luar kota untuk pertemuan. Anak saya titipkan ke kakak saya di rumah ibu. Di sana sama kakak saya
kasih dot. Kan sebenarnya saya juga mau gelas bayi itu ya, gelas lokit apa itu namanya yang plastik itu, cap feeder, tapi suami saya bilang kasih dot aja. Alhamdulillah dia langsung mau. Kemudian saya harusnya masuk di usia anak saya tepat 3 bulan. Saya ambil cutinya mepet sekali, soalnya hari Senin saya ambil cuti, hari Selasa saya melahirkan. Kemudian ada suatu hal yang membuat saya belum bisa untuk masuk kerja. ASI yang di freezer pompaan saya, di freezer itu banyak ya, full, belum bisa saya kasihkan karena saya berprinsip saya ada di rumah. Anak ini tahu ada ibunya, kalau ada ibunya jangan dikasih dot. Sepaham saya seperti itu. Harusnya kan kalau malam saya kasih dot, mulai saya pelajari dikasih dot, enggak. Sampai suatu ketika anak saya ini umur 4 bulan. 4 bulan saya sudah diperboleh untuk masuk kerja ya. Sudah masuk kerja. Bingunglah saya di sini. Anak saya kasih dot, enggak mau. Berbagai model enggak mau. Saya kasih Huki yang cemet itu putingnya, enggak mau. Saya kasih Philip Aven yang anti bingung puting, enggak mau. Saya kasih ini, enggak mau, pigeon wet neck, enggak mau. Hanya di mood kanan kiri nangis, kadang ketawa-ketawa, kadang ngoceh, enggak tentu, tapi ujung-ujungnya menangis, enggak mau. Akhirnya ketika dia enggak mau seperti itu, saya kasih sendok. Beringas banget dia ketika sendok. Mungkin usianya sudah 4 bulan, 4,5. Dia sudah mulai masuk tahap mau pasi ya. Padahal berat badan adik ini 1 bulan hanya naik 1 ons. 1 ons apa 2 ons gitu. Karena ya itu tadi, minumnya susah. Jadi tipenya anak saya ini minum semaunya, tapi bukan yang berkali-kali. Kalau enggak mau. Saya ke dokter anak, apa yang terjadi? Ya tetap dokter anak, perlekatannya harus benar. Anak saya sama saya itu memang posisi perlekatan kurang tepat. Jadi dagu ini enggak bisa nempel ke payudara saya. Saya usahakan berkali-kali tetap enggak bisa. Anak saya juga lebih sukanya itu minumnya sambil tidur, akhirnya ketiduran. Saya juga ketiduran. Kalau malam full anak saya dari usia 1 bulan itu full ya. Kalau tidur itu dari malam mungkin jam 8, dulu itu jam 7, terus sekarang itu jam 8, jam 9 sampai pagi. Itu yang terjadi. Kadang dibangunkan juga susah. Jadi teman-teman, cukuplah saya yang merasakan kebingungan penggunaan dot. Sebenarnya enggak apa-apa mungkin penggunaan dot. Kalau menurut saya ya, kalau menurut dokter spesialis anak, penggunaan dot tidak disarankan. Boleh pakai media lain, tapi tidak boleh ada barang yang masuk ke mulutnya dia. Sendok hanya di mulut bibir gini. Tapi anak saya tidak bisa. Anak saya beringas sekali, jadi sendok selalu masuk ke mulutnya. Jadi cukuplah saya yang merasa bingung tentang penggunaan dot. Jangan sampai teman-teman semua bingung juga seperti saya, karena saya juga bingung sekali ini. Meninggalkan dia cuma sampai zuhur, nanti saya susuin, habis itu saya pergi lagi. Selalu seperti itu, dengan ritme minum yang sebentar sekali, semau dia, dan berat badan dia stuck. Sebenarnya tidak apa-apa lah menurut saya penggunaan dot. Yang anti bingung puting biar dia dot mau, di BF dengan ibu juga mau, biar bisa kekejar berat badannya dia, perkembangannya dia juga.
Cukuplah saya yang merasakan. Ini saya berbagi pengalaman tentang media dot ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.